Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Matematika Umum bersama Ibu Arnida Marsuki. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Tak lupa pula, saya menyapa Bapak Ibu Guru pendamping yang ada di sekolah, yang tentunya tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari ukuran penyebaran data, materi simpangan baku. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan nilai simpangan baku dari suatu data, apakah data itu disajikan dalam bentuk data tunggal atau data kelompok, dan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah statistika. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang simpangan baku, Ibu ingin mereview terlebih dahulu apa yang telah kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai materi variansi atau ragam. Ya, pada pertemuan sebelumnya, tentunya anak-anakku sekalian telah mempelajari tentang variansi atau ragam. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang simpangan baku. Ya, simpangan baku biasa diistilahkan dengan istilah standar deviasi. Nah, apa kaitan antara variansi dengan simpangan baku? Ya, kita akan menyimak pembahasan materi berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari simpangan baku. Ya, simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Nah, jadi simpangan baku ini digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data, bagaimana penyebaran data, serta seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai. Ya, jadi tadi telah dibahasakan bahwa simpangan baku ini biasa juga diistilahkan dengan standar deviasi. Nah, selanjutnya mengenai nilai simpangan baku. Ya, nilai simpangan baku dari kumpulan data
bisa sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Nah, apabila simpangan baku suatu data itu sama dengan 0, ini artinya apa? Ya, jadi ini artinya bahwa semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Dan apabila nilai simpangan bakunya itu lebih besar dari 0, maka ini menyatakan bahwa titik data individu atau datum tersebut jauh dari nilai rata-rata. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa simpangan baku itu merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Nah, adapun rumus simpangan baku, ya, jadi kalau anak-anakku sekalian telah mempelajari tentang variansi, maka kita lihat sebentar apa perbedaan rumus simpangan baku dengan variansi. Nah, rumus simpangan baku untuk data tunggal, ya, apabila datanya disajikan dalam bentuk data tunggal, ya. Jadi di sini untuk data populasi di mana N-nya kurang dari 30, itu rumusnya adalah S sama dengan akar kuadrat dari sigma X dikurang X bar berpangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, bagaimana jika datanya lebih dari atau sama dengan 30? Ini untuk data tunggal ya, anak-anakku sekalian. Ya, untuk data sampel lebih dari atau sama dengan 30, maka coba diperhatikan yang berbeda hanya di bagian penyebutnya. Ya, kalau tadi dikurang 1, kalau yang ini S sama dengan akar kuadrat sigma X kurang X bar kuadrat per N. Nah, ini untuk data tunggal. Nah, bagaimana jika data yang disajikan dalam bentuk data kelompok? Ya, silakan anak-anakku sekalian memperhatikan apabila data tersebut disajikan dalam bentuk data kelompok. Nah, untuk data yang kurang dari 30, maka rumusnya adalah S sama dengan akar kuadrat dari sigma F dikali X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Nah, demikian pula jika datanya lebih dari atau sama dengan 30, maka penyebutnya tidak dikurang 1, per N saja. Ya, jadi seperti itu untuk rumus simpangan baku. Nah, kalau aku sekalian memperhatikan, ya, ternyata kaitan antara rumus variansi dengan simpangan baku itu, ya, jadi simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari variansi. Ya, jadi pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang rumus variansi untuk data tunggal dan data kelompok, maka untuk simpangan baku itu merupakan akar kuadrat dari variansi. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, kita perhatikan contoh soal pertama. Nah, tentukan simpangan baku dari data berikut. Ini ada data 3, 6, 2, 7, 5, 7. Ya, silakan anakku sekalian memperhatikan data ini, kemudian silakan gunakan rumus yang telah dibahasakan tadi. Iya, jadi di sini banyaknya data ada berapa? Ya, kita lihat banyaknya data ada 6. Berarti kita menggunakan rumus untuk data tunggal, ya, karena data yang disajikan dalam bentuk data tunggal. Dan banyaknya data ada 6, berarti N-nya kurang dari 30. Maka rumus apa yang digunakan? Ya, jadi S sama dengan akar kuadrat dari
sigma X dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Iya, kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah datanya 3, 6, 2, 7, 5, 7. Ya, jika anak-anakku sekalian ingin mengurutkan data tersebut, boleh. Ya, supaya lebih teratur ya, boleh diurutkan terlebih dahulu. Namun jika ingin langsung mengeksekusi data tersebut, boleh juga. Apa yang harus dilakukan pertama? Ya, sama seperti ketika anak-anakku sekalian ingin mencari variansinya. Ya, pada pembahasan sebelumnya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, anak-anakku sekalian tentunya masih ingat bukan? Bagaimana cara mencari nilai rata-rata untuk data tunggal. Ya, kita lihat untuk rata-ratanya. Nah, ini dia. 2 tambah 3 tambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 30. Kemudian karena banyaknya data ada 6, berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya, ya, langkah selanjutnya, silakan memasukkan ke dalam rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi untuk data populasi kurang dari 30, maka gunakan rumus E sama dengan akar kuadrat dari jumlah X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Ya, jadi ini rumus yang anak-anakku sekalian bisa gunakan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, 2 dikurang 5, ya, di sini kita perkurangkannya, kita perkurangkan 2, di sini karena datanya yang pertama itu adalah 2, ya, ini, maka 2 dikurang 5, karena rata-ratanya adalah 5. Tadi kan rumusnya X dikurang X bar. Ya, jadi 2 dikurang 5 berpangkat 2. Ditambah 3 kurang 5 pangkat 2. Ya, dan seterusnya. Kemudian dibagi N kurang 1. Ya, N kurang 1. Berarti 6 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita perkurangkan ya. 2 dikurang 5. Negatif 3. Negatif 3 berpangkat 2, 9. Ya, begitu seterusnya. Ya, 3 dikurang 5 negatif 2, kemudian 5 dikurang 5 0, 6 dikurang 5 1, 7 dikurang 5 2, kemudian 7 kurang 5 2. Kemudian kita pangkat 2-kan. Ya, kita pangkat 2-kan. Negatif 3 berpangkat 2 9, negatif 2 berpangkat 2 4, 0 pangkat 2 0, kemudian 1 pangkat 2 1, 2 berpangkat 2 4. Kemudian kita jumlahkan 9 ditambah 4 ditambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 4. Ya, 9 tambah 4 13 ya. Kemudian tambah 1 14, tambah 4 lagi 18, tambah 4 lagi 22. Sehingga di sini diperoleh 22. Dibagi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 22 dibagi 5. Hasilnya adalah 4,4. Setelah itu kita akarkan. Ya. Jadi akar pangkat 2 dari 4,4 sama dengan 2,09. Ya, jadi cara untuk mendapatkan simpangan baku untuk data tunggal, ya, mirip dengan penyelesaian cara untuk mendapatkan variansi. Namun di akhir kita akar pangkat 2-kan, ya, akar kuadratkan. Kita akarkan hasil dari variansi itu.
Nah, sehingga diperoleh simpangan baku sama dengan 2,09. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah bukan? Ya, jadi ini untuk data tunggal. Nah, selanjutnya, bagaimana jika data yang disajikan itu adalah data kelompok? Ya, jadi anak-anakku sekalian, boleh diperhatikan. Ya, contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua, tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, di sini ada 5 kelas. Ya, ada 5 kelas. Interval kelas mulai dari 36 sampai 45. Ya, dengan frekuensi 5. Ya, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, silakan dilihat di sini ada 5 kelas. Nah, frekuensinya 5, 10, 12, 7, 6. Yang ditanyakan adalah tentukan simpangan baku dari data tersebut. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, sama seperti untuk menentukan data tunggal, ya. Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai rata-ratanya. Ya, kita mencari nilai rata-ratanya. Anak-anakku sekalian masih ingat bukan? Bagaimana cara menentukan nilai rata-rata untuk data berkelompok? Ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi ini cara menentukan nilai rata-rata untuk data berkelompok. Nah, di sini kita bisa lihat interval kelas 36 sampai 45, frekuensinya 5. Nah, kita pertama mencari dulu nilai tengah. Nilai tengah dari interval kelas yang pertama. Dari 36 sampai 45, tengahnya di mana ya? Ya, tentunya anakku sekalian sudah lancar nih bagaimana cara menentukan nilai tengah. Ya, 36 ditambah 45 kemudian dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 40,5. Nah, sama dengan ini 46 ditambah 55 kemudian kita bagi 2. Hasilnya 50,5. Nah, sampai ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada kolom di samping lagi. Ini FI dikali XI. Maksudnya adalah nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Dikalikan, ya. Jadi 5 dikali 40,5. Hasilnya 202,5. Ya, anak-anakku sekalian bisa bantu untuk dicek. Ya, anak-anakku sekalian bisa mencoba juga mengalihkan secara langsung 5 dikali 40,5. Ya, silakan anak-anakku sekalian dibantu untuk mencari hasilnya. Ya, kemudian 10 dikali 50,5 itu 505. Nah, setelah kita peroleh FI kali XI, ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Nah, jumlahnya adalah jumlahnya adalah 2410. Ini sigma. Sigma FI dikali XI. Ya, sigma FI dikali XI. Nah, selanjutnya untuk menentukan rata-rata, ya, masih ingat kan cara untuk menentukan rata-rata? Sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma F.
Ya, sigma F-nya yang mana? Ya, tentunya yang ini ya. 40. Jadi, rata-ratanya, ayo berapa nilai rata-ratanya? Ya, sudah dapat ya. Nilai rata-ratanya adalah 60,25. Ya, jadi ini kita baru menentukan nilai rata-rata. Ya, angka pertama. Nah, selanjutnya setelah nilai rata-rata diperoleh, nah apalagi nih? Ya, selanjutnya kita membuat tabel. Di samping kolom FI kali XI itu ditambahkan tabel, ditambahkan kolom, yaitu XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. Nah, anak-anakku sekalian, lebih mudah apabila anak-anakku sekalian menyelesaikan di Excel misalnya. Nah, anak-anakku sekalian bisa menginput data ini, kemudian menggunakan fungsi-fungsi hitung dalam Excel. Ya, tinggal klik, langsung tarik turun, selesai. Nah, boleh juga menggunakan bantuan kalkulator. Ya, alat bantu hitung. Nah, coba diperhatikan, ini nilainya sudah besar-besar ya nilainya. Nah, XI dikurang X bar. XI-nya itu adalah nilai tengah. Nilai tengahnya 40,5 untuk kelas interval pertama. Kemudian X barnya tadi 60,25. Nah, kita perkurangkan, didapat hasilnya negatif. Negatif 19,75. Ya, selanjutnya XI kurang X bar untuk kelas kedua itu 50,5 dikurang 60,25. 60,25 itu nilai rata-ratanya ya, yang telah kita dapatkan tadi sebelumnya. Nah, sehingga hasilnya negatif 9,75. Ya. Nah, selanjutnya di kelas ketiga 60,5 dikurang 60,25. Nah, hasilnya adalah 0,25. Ya, kok tidak negatif lagi ya? Iya, tentunya tidak negatif lagi karena nilai tengahnya lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Ya, kalau yang tadi kebalikannya. Ya, nilai tengahnya ini kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata sehingga hasilnya negatif. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Kelas keempat, kelas kelima. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi kolom di sampingnya, yaitu kuadrat. Kuadrat dari XI dikurang X bar. Kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Wah, angkanya sudah besar ini. 390,0625. Jadi, negatif 19,75 ini dipangkat duakan. Ya, dikuadratkan. Hasilnya 390,0625. Ya, dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah itu ya, kita lihat di samping paling ujung sana, ya, di kolom paling ujung itu ada F dikali XI kurang X bar pangkat 2. Nah, berarti kita mengalihkan lagi ya dengan frekuensi. Jadi 5 dikali 390,0625. Hasilnya adalah 1950,313. Ya, jadi frekuensi di sini nilai yang ada di frekuensi kita kalikan dengan XI kurang X bar pangkat 2. Ya. Sehingga didapatlah jumlah atau sigma F dikali XI kurang X bar pangkat 2 itu adalah
6.097,5. Ya, 6.097,5. Nah, selanjutnya kita sudah dapat sigma atau jumlah dari F dikali XI kurang X bar pangkat 2, maka selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam rumus. Ya, ke dalam rumus. Nah, mengapa rumus yang digunakan adalah per N? Mengapa bukan per N kurang 1? Ya, kalau anak-anakku sekalian menyimak dari awal, pasti tahu jawabannya ya. Ya, karena datanya lebih dari 30. Ya, banyaknya data tadi ada 40. Ya, sehingga kita gunakan rumus yang per N. Nah, maka kita masukkan S sama dengan akar 6.097,5 dibagi 40. Hasilnya adalah 152,4375. Kemudian kita akarkan. Ya, kita akarkan sehingga didapatkan simpangan baku atau standar deviasinya itu 12,35. Ya, jadi itu tadi contoh soal untuk data yang disajikan dalam bentuk data tunggal dan data kelompok. Nah, anak-anakku sekalian, mudah bukan? Jadi, jika anak-anakku sekalian sudah lancar ketika mencari variansi, maka untuk simpangan baku kita tinggal akarkan. Ya, akar pangkat 2 dari variansi. Itu adalah simpangan baku. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada latihan nih. Nah, ini dia. Simpangan baku dari data berikut adalah. Nah, ini ada data 6, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 7, 7, 6, 7, 8, 6, 5, 8, 7. Ya. Yang ditanyakan adalah simpangan bakunya. Nah, silakan anak-anakku sekalian, kita terapkan rumus yang tadi ya. Nah, kita perhatikan data ini adalah data tunggal. Ya, data ini adalah data tunggal. Kalau anak-anakku sekalian ingin mengurutkan data tersebut, boleh diurutkan. Apabila anak-anakku sekalian ingin mengelompokkan data tersebut, boleh dikelompokkan. Ya, di sini kita lihat frekuensinya 6, banyak ya. Ya, anak-anakku sekalian bisa hitung berapa frekuensinya untuk 6? 1, 2, 3, 4. Ya. Angka 6-nya ada 4. Nah, kemudian angka 8. Ya, kita lihat angka 8. 1, 2, 3, 4. Ya, angka 8 ada 4 juga. Ya, jadi kalau anak-anakku sekalian mau mengelompokkan terlebih dahulu, ya, boleh. Kemudian angka 7. Angka 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka 7-nya ada 6. Nah, kemudian angka berapa lagi yang ada? Angka 9. Angka 9 hanya ada 1. Kemudian angka berapa lagi? Angka 5. Angka 5 hanya ada 1 juga. Berapa ya simpangan baku dari data tersebut? Ini data tunggal. Berarti anak-anakku sekalian bisa menggunakan rumus simpangan baku untuk data tunggal. Kemudian perhatikan lagi banyaknya data kurang dari 30 atau lebih dari 30. Ingat anak-anakku sekalian, simpangan baku itu akar pangkat 2 ya, ingat diakarkan.
Ya, jangan sampai lupa mengakarkan, itu kan variansi. Nanti kita dapatnya variansi. Nah, simpangan baku itu akar dari variansi. Kita lihat banyaknya data ada berapa. Ya, kalau tadi yang sudah mengelompokkan atau mau menghitung langsung, di sini banyaknya data ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, yang sudah mengelompokkan semoga hasilnya juga 16 ya. Ya, jadi banyaknya data ada 16. Berarti rumusnya sudah ketahuan nih. Jadi rumus yang digunakan adalah yang N-nya kurang dari 30. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini Ibu coba mengelompokkan. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian yang menyelesaikan dengan cara seperti di contoh tadi, boleh, tidak masalah, ya. Seperti di contoh soal yang pertama. Nah, di sini Ibu mengelompokkan seperti tadi, bahwa nilai 5 frekuensinya ada 1, nilai 6 frekuensinya ada 4, kemudian nilai 7 frekuensinya ada 6. Maksudnya nilai 7 muncul 6 kali, ya. Kemudian nilai 8 frekuensinya ada 4. Kemudian nilai 9 frekuensinya ada 1. Ya, nilai 9 cuma muncul sekali. Nah, kalau kita jumlahkan, ya, kalau kita jumlahkan 1 ditambah 4, 5. Tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. 15 ditambah 1, 16. Berarti total atau banyaknya data ada 16. Sama ya, ketika kita menghitung manual tadi secara langsung, ya, banyaknya data ada 16. Oke, sekarang kita kalikan nilai dengan frekuensi. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian 6 kali 4, 24. 7 dikali 6, 42. 8 kali 4, 32. 9 kali 1 sama dengan 9. Kemudian anak-anakku sekalian, silakan dijumlahkan 5 tambah 24 tambah 42 tambah 32 tambah 9. Hasilnya berapa? Ayo. Ya, hasilnya adalah 112. Kemudian 112 dibagi 16. Ya, karena banyaknya data ada 16. Hasilnya adalah 7. Sehingga diperoleh nilai rata-ratanya ini adalah 7. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, kita akan memperkurangkan masing-masing nilai datum dengan nilai rata-ratanya. Karena ini adalah data tunggal. Ya, berarti kita perkurangkan 5 dikurang 7. Kemudian dipangkat 2-kan. Ditambah 6 dikurang 7. Kemudian dipangkat 2-kan. Itu sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali. Karena frekuensi 6 munculnya 4 kali. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Setelah itu kita gunakan rumus seperti ini. Karena datanya kurang dari 30. Nah, kita gunakan rumus ini. N kurang 1 pernya ya. Berarti 16 kurang 1. Jadi per 15. Ya, per 15. Nah, maka hasilnya adalah akar 16 per 15. Ya, sama dengan akar 1,067. Ya, sama dengan 1,03. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas
segala atensinya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan mencoba untuk menjadi sempurna, tetapi berusahalah untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Sukses berawal dari pikiran. Maka katakanlah kepada diri Anda bahwa saya pasti sukses. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.